Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, dan malam bagi yang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Fadila. Saya mahasiswi S1 Psikologi Universitas Abdurrahman dengan nomor NIM 2173201036. Mungkin teman-teman wondering nih, ngapain saya di sini? Saya di sini akan menjelaskan mengenai salah satu topik, yaitu dari salah satu mata kuliah Psikologi Sosial Dasar, yaitu mengenai tentang atribusi sosial, dengan dosen pengampu yaitu Bu Nurul Ayuda MA. Mungkin daripada saya banyak ngomong, yuk kita jelasin tentang materi ini. Ini kita mulai saja, yaitu mengenai atribusi sosial. Mungkin teman-teman masih bingung ya, apa sih namanya itu atribusi sosial ya? Saya akan berikan contoh. Jadi di sini ada di gambar, kita lihat gambarnya, sip. Jadi ada dua orang di sini, kita sebut aja A dan B. Jadi itu dia, kita lihat nih, dia bilang dia minta maaf karena dia terlambat karena satu dan lain hal. Namun di si B ini itu langsung klaim bahwa si A ini merupakan orang yang sangat tidak disiplin hanya karena suatu kesalahan tersebut. Nah, ini kebetulan ada contohnya nih, ini dia langsung menjudge atau menghakimi. Namun kan kalau untuk dalam konteksnya ini, kita harusnya kan tidak langsung menghakimi seseorang, ya kan? Nah, jadi kita coba berusaha pastinya ketika orang tersebut mungkin ada melakukan suatu perbuatan atau tingkah laku, kita pasti akan kayak mencoba menelaah dan memahami bagaimana kenapa sih orang ini berperilaku. Nah, di situ itu dia atribusi sosial. Jadi atribusi sosial ini adalah cara kita memahami bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku. Itu bisa kita lihat kepada orang lain ataupun pada diri kita sendiri. Jadi atribusi sosial itu bagaimana cara kita memahami bagaimana seseorang itu bersikap. Jadi atribusi sosial itu adalah suatu proses mencari tahu dan mengamati seseorang berperilaku. Jadi dikatakan ya persepsi kita dalam memahami dibalik perilakunya seseorang, yang dibuat berdasarkan dari asumsi yang kita buat. Dari gambar berikut ini bisa dilihat ada seorang anak yang dia itu mendapatkan nilai bagus, ya bisa dikatakan bagus ujiannya dan dapat mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan kita lihat ini dia merupakan sosok yang tekun, sosok yang rajin belajar. Nah, ini disebut sebagai faktor internal, ya dimana kita melihat faktornya itu dari individu itu sendiri. Jadi karena ya dia berperilaku seperti itu karena emang dianya seorangnya tekun, orangnya rajin gitu. Jadi faktor internal disposisi ini itu bisa melihat dari sifatnya, kemudian kepribadiannya, kemudian bisa jadi dipengaruhi kalau banyak hal, suasana hatinya. Misalnya orang bisa mendapatkan nilai jelek mungkin karena ya dianya kurang memuaskan dalam belajar ataupun karena sakit dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi gambar lagi seorang laki-laki yang kebingungan mobilnya mogok. Nah, pada gambar itu kita bagaimana laki-laki ini yang kebingungan kenapa sih mobilnya bisa mogok gitu kan. Kemudian dia mencoba nih mengasumsikan bahwa mobil ini ya tidak berjalan karena ya cuaca hujan dan mobilnya yang sudah lama. Jadi faktor dari asumsinya itu aja itu sudah menunjukkan dia melihat dari faktor luar, dari cuaca hujan ataupun ban mobilnya. Jadi itu disebut dengan namanya faktor eksternal atau faktor di situasional. Jadi asumsi penilaian dia ini merupakan atribusi situasional. Ini bisa meliputi dari faktor keberuntungan ataupun cuaca ataupun dari karena orang lain, ya pokoknya yang sesuatu yang bukan dari dalam dirinya, jadi dari faktor luar, ya seperti itu. Jadi sampai di sini mungkin teman-teman bisa ngerti ya itu apa faktor yang mempengaruhi atribusi kita pada seseorang ya. Nah, jadi dalam atribusi sosial ini, atribusi kausal ya yang disebut oleh Kelly ini, itu ada dua dimensi lain. Jadi ada namanya itu efek augmenting dan efek discounting. Nah, mungkin ya saya aja juga dengar sih, apa sih namanya augmenting, apa sih dia itu discounting. Ini akan saya berikan contoh. Nih, contoh pertama, ini ada gambar yang kita bisa lihat ada nama seseorang yang bernama Pak, sebagai Pak Adi ya, namanya gitu ya. Semuanya tidak ada nama orang di sini namanya Pak Adi. Beliau dikenal sebagai seorang yang dulunya gilir gitu, pelit dalam memberikan pujian pada mahasiswanya. Namun suatu ketika itu dia memberi pujian ke salah satu mahasiswa kelas. Nah, sehingga mahasiswa pun juga kaget dan memiliki persepsi lain akan Pak Adi gitu kan. Karena ya yang
biasanya itu dia jarang banget kan memberikan pujian, ya pokoknya dikenal sebagai sosok yang killer dan pelit akan nilai. Kemudian karena memberikan suatu perlakuan yang berbeda dari yang biasanya, sehingga mahasiswa lain pun juga mempunyai suatu persepsi yang menambah penilaiannya gitu kan. Yang biasanya dosen killer tuh kemudian karena dia mendukung pujian tersebut, ya jadinya kita nilainya, sikapnya Pak Adi ini tuh bertambah nilainya karena ya sikapnya yang berbeda tersebut. Nah, efek augmenting itu jadi katakan seperti itu. Jadi efek persepsi akan pujian Pak Adi ini dikenal sebagai efek augmenting. Nah, di sini ada juga namanya tuh efek discounting. Apalagi, jadi kalau misalnya kita lihat ya bahasanya gitu kan, ada discount. Ya berarti ya kalau misalnya kita logikain lah, itu berarti diskon apa tuh berkurang ya kan. Jadi efek discounting itu secara simpelnya kita jelasin yaitu efek atribusi yang dimana penilaiannya itu berkurang penilaiannya. Jadi sebagai contoh ya saya akan berikan gambar seperti berikut. Jadi di gambar ya di sini mau gimana aja ya. Ini ada dua orang, yaitu kita sebut aja ya. Satu namanya Ani, satu namanya Ina. Jadi Ani ini dia pada suatu hari dia tuh memberikan makanan pada Ina. Ya, kemudian dia puji apa pakaian Ina ini bagus pada hari itu. Ya pasti lah ya Ina merasa tersanjung lah ya. Siapa sih yang gak suka dipuji ya pada hari itu. Sehingga ya Ina pun mempunyai persepsi yang baik terhadap si Ani tadi gitu kan. Nah kemudian hari selanjutnya si Ina pun juga memberikan makanan lagi pada Ina gitu kan. Dan melakukan perlakuan yang sama. Namun dia menceritakan dan meminta tolong untuk membantu dalam proses tugasnya gitu kan. Sehingga Ani tersebut tuh jadi merasa lain lah gitu kan. Jadi Ani pun melakukan atribusi bahwa si Ina ini tulus gak sih memuji dia kemarin, memberikan makanan, apa cuma karena dia mau gitu kan. Nah di situ itu yang disebut namanya efek discounting. Ya dimana yaitu ada suatu atribusi dimana satu perilaku itu berkurang kenilaiannya. Itu yang namanya bias gitu kan. Karena seperti kita berikan, seakan-akan kita mempunyai judgement pada orang lain, jadi atribusi kita itu belum tentu benar apa adanya. Namun kita memiliki pemikiran tersebut sehingga penilaian kita tersebut itu keliru kan jadinya. Nah di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi dari terjadinya bias atribusi yang akan saya lakukan pada saat ini. Faktor yang pertama adalah the fundamental attribution error. Jadi di sini dijelaskan bahwa terjadi jika pengamat atau ya seorang yang melakukan atribusi itu hanya fokus pada sifat pelaku tersebut, bukan pada situasinya. Jadi seseorang pun hanya menilai berlaku seseorang itu karena ya sifatnya tadi. Jadi padahal kan belum tentu ya yang kita nilai itu benar seperti itu. Mungkin terjadi karena faktor lain. Contohnya aja jika seseorang itu menyerempet lah gitu kan antrian atau apa, kita kan mungkin cenderung kayak gimana ya, menilai orang tersebut tuh kayak negatif gitu kan. Kenapa sih ini orang itu, padahal kan belum tentu dia menyerempet barisan itu karena ya dia orangnya tidak sabaran, tapi bisa jadi kan karena ya bisa jadi dia mempunyai kepentingan lain, atau karena ada satu hal yang mungkin ada misalnya keluarganya adanya darurat harus mendapatkan pertolongan sehingga dia pun harus menyerempet barisan tersebut untuk memberi keperluannya. Jadi karena itu. Oke, yang kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya bias atribusi disebut sebagai ada actor observer bias, yaitu kecenderungan menyalahkan lingkungan atau eksternalnya saat terjadi kegagalan. Namun sebentar saat melihat kegagalan orang lain, maka kita melakukan atribusi berdasarkan internalnya atau kesalahannya. Jadi ada gimana ya? Kita melihat cenderung pada faktor situasional ketika terjadi sesuatu perilaku kita yang mungkin tidak baik ataupun yang gagal tadi, seperti misalnya kita mendapat perilaku yang tidak diharapkan lah, namun kita menyalahkan faktor lain, misalnya karena orang lain ataupun karena si bos atau karena siapa gitu, padahal kan kita nggak tahu ya gitu kan. Bisa jadi emang dari kitanya yang kurang maksimal dalam berusaha gitu kan. Jadi dari sini pun bisa terjadi kecenderungan untuk terjadinya bias atribusi.